Berarti nggak usah pakai earphone. Ya, selamat pagi. Kita akan mulai. Kita akan menyembah Tuhan kita. Di pagi ini, kita mempersiapkan diri kita kembali. Boleh memuji Tuhan. Kasih karunia kepada kita pagi ini. Puji Tuhan. Bersembah ini ingin Tuhan membantuku melalui ujian, bawa kepadamu oh Tuhan, bawa kepadamu oh Tuhan, bersembah ini engkau menerima baju melalui takkan sekali bagai penyebab aku ada oh Tuhan bersembah
Selain yang sejati, yang harum dan yang terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, setiap karyamu, setiap penyertaanmu yang detil dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, terima setiap penyembahan kami Tuhan. Boleh kami bawa di hadapan-Mu bersama-sama dengan orang-orang jemaat-Mu ya Tuhan. Hati kami yang boleh kami berikan kepadamu pada pagi ini Tuhan. Tinggikanlah nama-Mu. Yesus ku terima, ku bersyukur yang melihat hatiku sebagai penyembah
takkan berakhir. Aku dapat pergi berjalan yang suci, kau sayang dan kau dekat. Yang tak bisa membalas kesetiaan. Bagiku selalu mengerti perasaan yang kau pikir tak terjadi. Yang suci kau sayang dan kau dekat. Tak bisa ya
Pengorbanan bagiku terlalu dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau bikin, tak tersebut. Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur sekali lagi. Sungguh indah. Bahkan dengan perkataan kami tak cukup untuk berkata-kata yang mengatakan Engkau indah ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu mempesonakan hidup kami. Engkau yang telah memberikan hidupmu. Pagi ini Tuhan, kami boleh mengucapkan kata-kata yang sungguh kami katakan Engkau indah ya Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemberian-Mu, penumbuhan-Mu atas hidup kami, kesabaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang boleh kami naikkan kepada Engkau saja. Sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Terpujilah Allahku sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Bu Dorcas yang sudah menolong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Walaupun mungkin ada sedikit masalah teknis ya. Kita akan lanjutkan pembacaan renungan harian kita pada pagi hari ini yang setelah sampai pada hari ini di pasal yang ke-6 dari kitab Nehemia. Nanti bercerita bagaimana pengerjaan tembok atau pembangunan tembok itu telah diselesaikan dan berbagai usaha-usaha untuk menekan, mengintimidasi dan membunuh Nehemia dilakukan dari orang-orang yang membenci pembangunan tembok tersebut. Ya, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Jadi ada usaha untuk mencelakakan Nehemia ya, dan Nehemia mengetahui siasat mereka. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ya, jadi Nehemia dengan tegas menolak tawaran mereka untuk bertemu, untuk berunding ya. Ayat 4 sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Bagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem demikian. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berunding. Jadi mereka mengadakan siasat memberitakan berita palsu ya, memfitnah daripada Nehemia, mengatakan bahwa Nehemia akan memberontak, Nehemia ingin menjadi raja, Nehemia bersekongkol dengan nabi-nabi, padahal nanti kita melihat bagaimana sesungguhnya mereka lah yang bersekongkol dengan nabi-nabi, dengan menyuap nabi-nabi untuk mengadakan nubuat palsu tentang Nehemia ya. Ayat ke-8, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku.
Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah mereka, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Ya, jadi kita bisa melihat di eh, pasal 6 ini bagaimana eh, Nehemia menerima intimidasi yang eh, begitu banyak ya kepada dirinya, ya. Sanballat menebar hoax bahwa Nehemia akan berontak, ya, akan sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan, ya. Mereka menekan dan menteror Nehemia, ya. Mereka bahkan berniat untuk mencelakakan Nehemia, ya, bahkan untuk membunuh Nehemia. Bahkan mereka melakukan strategi jahat dengan bersekongkol kepada nabi-nabi untuk membuat nubuatan palsu untuk Nehemia. Tetapi dalam hal ini Nehemia tidak takut, ya, dia tidak gentar, ya, dia tidak takut sedikit pun, ya, terhadap segala intimidasi dan ancaman yang ditebarkan kepada dia, ya. Nah, hari ini kita mau belajar, ya, apa rahasianya sehingga Nehemia tidak takut, tidak gentar, ya. Dia bahkan berhasil menyelesaikan proyek pembangunan tembok Yerusalem yang dia kerjakan, ya. Saya mencatat ada dua hal, ya, yang membuat Nehemia bisa berhasil, ya. Dia tidak termakan intimidasi, ya. Dia tidak takut, dia tidak gentar, bahkan dia dengan sekuat tenaga terus bekerja untuk menyelesaikan uh, tembok Yerusalem yang dibangunnya, ya. Yang pertama tentu menurut saya, ya, kenapa Nehemia berhasil, kuncinya adalah bahwa Nehemia mengerti tujuan hidupnya, ya. Dia tahu kenapa dia ada, dia tahu ke apa yang menjadi fokus hidupnya, dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Orang yang mengerti tujuan hidupnya, hidupnya pasti berubah, hidupnya pasti produktif, ya, hidupnya pasti bergairah dan bersemangat, ya. Dia tahu bahwa dia dipanggil untuk membangun tembok Yerusalem, sehingga dia fokus mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan berusaha sekuat tenaga, ya, sehingga apapun intimidasi, apapun ancaman dari musuh-musuh, dari orang-orang yang membenci dia, ya, dia tidak peduli, dia tetap fokus mengerjakan apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, apakah di dalam hidup kita kita sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, ya, di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, ya. Kalau kita sudah mengerti tujuan hidup kita, saya percaya, ya, hidup kita pasti produktif, ya, hidup kita pasti semangat, hidup kita pasti berenergi, ya, hidup kita pasti semangat, dan kita bisa fokus mengerjakan tujuan hidup kita, ya. Kita bisa fokus mengerjakan apa yang menjadi bagian yang sudah dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak peduli kepada intimidasi, kepada ancaman, ya, ancaman iblis, ancaman mungkin orang-orang yang tidak senang kepada kita, ya. Yang penting bagian kita adalah bagaimana kita fokus mengerjakan apa yang sudah dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam
Nehemia ini, kenapa Nehemia bisa berhasil mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya adalah bahwa selain dia mengerti tujuan hidupnya, ya, saya melihat bahwa Nehemia di dalam hal ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14 kalau nggak salah, ya, dia berdoa, "Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku." Jadi kita bisa melihat bagaimana Nehemia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia selalu berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa Nehemia tidak mengandalkan posisinya, ya, sebagai bupati pada waktu itu untuk melawan orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menakut-nakutinya, orang-orang yang mengintimidasinya. Bahkan kita tidak melihat sekalipun Nehemia memanfaatkan atau membawa-bawa nama Raja Artasasta, ya, yang kita tahu dari awal mendukung Nehemia, mengutus Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Dia tidak memanfaatkan hubungan yang baik itu untuk proyek yang sedang dia kerjakan atau untuk menakut-nakuti, melawan orang-orang yang membenci dia. Dia sama sekali tidak menggunakan itu. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak menggunakan jabatannya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, ya. Tapi dalam hal ini dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia selalu berharap kepada pertolongan Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, ya. Sehingga dia boleh berhasil, karena kita bisa melihat tadi di ayat yang ke berapa itu, ya, bahwa mereka ketika tembok Yerusalem itu sudah dibangun, ya, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu begitu ketakutan, ya, karena mereka kehilangan muka, dan dikatakan di sana mereka sadar bahwa Allah menyertai Nehemia untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tembok tersebut. Jadi Allah menyertai Nehemia, ya. Kita lihat ada penyertaan Tuhan di dalam Nehemia dan timnya di dalam mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem. Karena apa? Karena Nehemia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam proyek tersebut. Mari di dalam hidup kita, ya, kita terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan jabatan kita tidak mengandalkan kedudukan kita tidak mengandalkan uang kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, bahkan tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman kita, ya. Tapi mari di dalam setiap pekerjaan kita, apapun itu, ya, di dalam bisnis kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, mari kita sepenuhnya terus mengandalkan Tuhan, ya, sehingga Tuhan boleh menyertai kita dan kita boleh mengalami penyertaan Tuhan. Jadi dua hal ini yang saya bisa sharingkan kepada kita semua pada hari ini, ya. Kita belajar terinspirasi dari Nehemia yang tetap fokus mengerjakan proses pembangunan tembok Yerusalem, sekalipun begitu banyak intimidasi, begitu banyak ancaman, ya, yang datang kepadanya, tapi dia tetap sekuat tenaga terus menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem, ya. Rahasianya atau kuncinya yang bisa kita pelajari, yang pertama, dia mengerti tujuan hidupnya, dia mengerti visinya, dia mengerti untuk apa dia ada, ya, dia mengambil tanggung jawab, ya, dia fokus, dia tidak peduli dengan ancaman yang datang padanya, ya. Dan yang kedua, sekali lagi, ya, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia tidak mengandalkan kekuatan, jabatan, pengalaman, dan lain sebagainya, tapi dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Demikian, ya. Kalau mungkin ada yang ingin sharing lagi, ada yang mau menambahkan, saya persilahkan.
pada teman-teman, Bapak Ibu? Ada mungkin kira-kira? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Hengki untuk meneruskan kita di dalam doa syafaat kita. Ya, shalom semuanya. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu, kami belajar tentang Nehemia Tuhan. Selalu fokus pada apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Meskipun begitu banyak tantangan dan rintangan dalam pembangunan tembok di Yerusalem Tuhan. Tuhan, Engkau memberi dia kekuatan, hikmat dalam menyelesaikan setiap permasalahan Tuhan. Kami juga belajar Tuhan, dia boleh tetap kuat dan mengandalkan Engkau. Dalam situasi apapun juga, dia tetap berseru kepada Engkau Tuhan. Ajar kami semua Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini, kami terus fokus mengandalkan Engkau Tuhan, dan terus fokus berjalan sesuai dengan rencana-Mu untuk menyelesaikan visi misi apa yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kau juga berkati pagi hari ini hamba-Mu Pak Lamri yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memakai hidupnya dan keluarganya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan sebagai profesinya, sebagai dokter, Tuhan juga tuntun dan berikan hikmat dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Kau juga pimpin dalam setiap pelayanannya ada di Bungo Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu Tuhan. Kau yang menambah-nambahkan hikmat dalam setiap pelayanannya, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga berdoa buat rekan-rekan dan teman-teman kami yang dalam perjalanan ke Jakarta Tuhan untuk mengikuti seminar Pria Sejati Tuhan. Tuntun dan pimpin setiap perjalanan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau memberkati para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Presiden Tuhan, para menteri dan stafnya Tuhan. Para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya. Engkau menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami di dalam tangan. Mari kita semua masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Amri, tutup dalam doa ya. Bapa, kami kembali datang bersyukur ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih karena kami boleh menyelesaikan koram deo kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh menaikkan hormat, syukur, pujian, dan kebanggaan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Pengagungan kami hanya untuk-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang telah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan telah menetapkan kepada kami tujuan hidup kami yang mulia di dalam Engkau, sehingga hidup kami boleh tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mendapatkan dan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh fokus mengerjakannya sampai pada akhirnya Tuhan. Dan ajar kami dalam hidup kami dalam segala hal setiap hari, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi mengandalkan apapun dalam hidup kami,
tidak mengandalkan pengalaman, kekuatan, kepintaran, kecerdasan apapun, tapi kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga hidup kami boleh berhasil. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, boleh Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh mendatangkan keberhasilan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima segala berkat yang baik daripada Tuhan, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Happy birthday